Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pada kesempatan kali ini saudara, saya rindu membagikan sebuah firman Tuhan. Mungkin saudara-saudara sering mendengar firman Tuhan ini diberitakan, firman Tuhan ini dikisahkan, dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Namun tidak ada salahnya saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan kembali firman Tuhan ini, agar kita benar-benar dapat menyadari betapa pentingnya. Ada sebuah hal yang sangat penting dari sekedar pelayanan kita, dari sekedar hubungan kita kepada Tuhan, yaitu mengenai apa? Kasih mula-mula. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara ingat, pasti mengingat bagaimana saat saudara bertemu pertama kali mengenal Tuhan, mengenal Kristus, mengenal Yesus saat pertama kali, dan saudara jatuh cinta. Saudara mengalami yang namanya the first love with Jesus. Saudara, seperti yang saya rasakan juga, pasti ada sebuah kobaran rindu yang begitu menggebu-gebu untuk selalu bertemu dan bertemu kembali, memuji dan menyembah Tuhan. Saya ingat pada waktu itu saudara, tahun 90-an, di mana pada saat itu zamannya KKR di stadion, di hotel, di bioskop, pokoknya semua gedung-gedung penuh sesak dengan orang-orang yang ingin mengenal Tuhan, ingin mengenal siapakah Yesus. Dan saya ini adalah produk daripada KKR. Disitulah saya jatuh cinta pertama kali. Walaupun dari kecil saya sudah penganut Kristen, tetapi tahun 90 itulah, tahun 90-an itulah saya benar-benar mengalami yang namanya the first love with Jesus. Ada hati yang berkobar-kobar saudara, seperti seorang yang baru pertama kali bertemu dengan pacarnya atau kekasih hatinya. Setiap pada KKR dimanapun, pasti akan saya hadiri, akan saya datang, karena saya ingin benar-benar merasakan jamahan kasihnya yang luar biasa. Begitu pula saudara yang Tuhan rasakan, dan Tuhan sangat concern sekali dengan kasih mula-mula ini saudara, the first love. Karena itu firman Tuhan di dalam Wahyu 2 ayat 4 sangat keras, tegas, dan jelas mengatakan, namun demikian aku mencela engkau, firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sangat concern dengan perasaan saat kita pertama kali bertemu dengannya. Dan itu saudara, jangan sampai hilang, jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai pudar. Seharusnya oleh karena apapun, namun kalau saudara sadari, kalau saudara boleh jujur, saat ini saudara boleh jujur, memang ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang hilang ketika kita saat ini melayani Tuhan, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Apa itu
sesuatu yang hilang itu saudara, yaitu perasaan rindu yang meluap-luap, perasaan ingin ketemu yang berkobar-kobar, yang berapi-api seperti dulu pada saat kita awal bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara tidak menyadari, tapi sebenarnya saudara merasakan. Betul apa betul? Inilah yang Tuhan kembali reminder kepada kita. Tuhan ingatkan kembali kepada kita, umatnya, agar jangan sampai ini hilang saudara, agar jangan sampai kita tinggalkan hanya oleh karena mungkin kesibukan, rutinitas, sehingga ibadah pelayanan kita berlalu begitu saja seperti sebuah rutinitas dalam pekerjaan. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bagaimana kasih mula-mula kita itu bisa hilang. Apa tanda-tandanya saudara? Tanda-tandanya seperti saya katakan tadi, yang pertama, tidak ada lagi gairah, antusias, semangat untuk bertemu Tuhan, kerinduan untuk bertemu Tuhan nih, sudah mulai kendor. Kalau saudara mengalami hal seperti ini, itu berarti kasih mula-mula kita telah lenyap, atau mungkin kadarnya sudah tipis, tidak seperti saat kita pertama kali bertemu dengan Tuhan yang begitu menggebu-gebu, begitu bergairah dan antusias, selalu ingin ketemu. Ini yang harus kita waspadai saudara, tanda-tanda kasih mula-mula yang hilang. Kedua, kasih itu menjadi hambar, sudah tidak ada lagi seperti kasih yang saat awal kita bertemu. Kasih kita seperti saudara kalau sudah bersuami istri, saudara akan merasakan kasih itu tidak seperti pada saat pacaran. Karena ada sebuah rutinitas, sering bertemu, sering bertambah banyaknya kegiatan, sehingga kasih suami istri itu seperti biasa saudara. Kalau boleh tidak dikatakan hambar, ya seperti biasa, tidak seperti pertama saat bertemu. Ini yang harus kita waspadai saudara, karena itu adalah tandanya bahwa kita harus koreksi diri, perbarui lagi kasih kita seperti pada saat kita awal bertemu, seperti pada saat kita awal pacaran, di mana kita ingin selalu bertemu dengan kekasih hati kita. Kalau tidak saudara, sangat berbahaya sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayanan, doa, pujian, penyembahan yang mungkin tiap hari kita naikkan, kita kerjakan, itu belum tentu mencerminkan ada kasih mula-mula, di dalam. Hati-hati saudara, hati-hati. Saudara tahu mengapa jemaat Efesus ini ditegur oleh Tuhan? Kalau saudara baca nanti di dalam Wahyu 2 ayat 2, Tuhan tahu kok, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Nah, Tuhan tahu jemaat Efesus itu tekun melayani, rajin, pekerjaan di ladang Tuhannya luar biasa. Bahkan mereka menentang bidat-bidat yang pada saat itu tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, kebenaran dalam firman Tuhan. Tuhan memuji itu, Tuhan memuji. Tetapi di balik semua itu saudara-saudara, seperti katakan tadi,
pelayanan kita yang kelihatannya begitu rajin, doa, pujian, penyembahan yang begitu intens kita naikkan, itu terkadang ada sesuatu yang hilang, yaitu kasih mula-mula. Belum mencerminkan pelayanan kita, itu belum mencerminkan yang namanya kasih mula-mula. Seperti saat awal kita bertemu Tuhan, saat awal kita mengenal Tuhan Yesus. Ayo saudara, karena itulah dalam Roma 12 ayat 11 firman Tuhan juga mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tidak cukup hanya dengan melayani saja, tapi kobarkan kembali rohmu, kobarkan kembali roh kita, agar kita semakin menyala-nyala, terus menyala-nyala sampai kedatangan Tuhan. Itulah saudara, Tuhan tahu kok pelayanan kita, tapi apakah masih ada kasih mula-mula di dalamnya? Seperti itu saudara. Hanya saudara yang bisa merasakan. Karena itu Tuhan Yesus memperingatkan kita harus bertobat kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan kerohanian kita akhir-akhir ini. Karena jika tidak saudara, Tuhan akan mengambil kaki dian dari pelayanan kita. Apa itu kaki dian? Kaki dian berbicara tentang terang Tuhan. Kalau terang Tuhan diambil dari pelayanan kita, maka apapun yang kita kerjakan di dalam pelayanan kita itu tidak akan membuahkan yang namanya terang dan kebenaran. Hati-hati saudara. Pada kesempatan kali ini saya mengajak saudara dan saya juga, mari kita bertobat. Kita kobarkan kembali kasih yang mula-mula itu saat kita bertemu mengenal Tuhan Yesus. Karena dengan demikian kita saudara dikatakan menang. Dalam Wahyu 2 ayat 7b, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Kita telah menang. Iman kita telah menang, mengalahkan semua yang membuat kasih mula-mula kita pudar. Haleluya. Ingat, bukan hanya sekedar pelayanan, pujian, penyembahan. Kasih mula-mula harus dikobarkan kembali. Kan itu sebagai bukti bahwa kita tidak pernah meninggalkan the first love with Jesus, kasih awal kita kepada Yesus. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati. Shalom. Tuhan memberkati saudara dan saya pada kesempatan kali ini.